Apa itu identitas nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiata Fatiasari dengan NIM 3720222027. Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama itu datang dari kata-kata. Ini dia topik pembahasan yang akan saya sampaikan dengan judul Identitas Nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas menunjuk pada ciri atau penanda untuk seseorang, pribadi, ataupun kelompok. Contohnya seperti KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, NPWP, dan masih banyak lainnya. Sedangkan nasional, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, atau dengan arti lain adalah sekelompok masyarakat yang bersamaan asas keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahnya sendiri. Jadi, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan lebih mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Baiklah, saya akan memberikan contoh perbandingan identitas nasional antara dua negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia memiliki bendera kebangsaan dengan warna merah dan putih. Korea Selatan memiliki bendera kebangsaan dengan 4 warna, dengan warna dasar warna putih, hitam, dan ada lingkaran di tengahnya berwarna biru dan merah. Tanggal kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus 1945. Beda 2 hari doang kan? Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Untuk mata uang, Indonesia adalah rupiah dan Korea Selatan adalah won. Dan masih banyak lagi identitas-identitas nasional di setiap negaranya. Maka dari itu, kita sebagai warga yang bernegara harus saling menghargai dan menghormati sesama makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis identitas nasional. Ada 2 jenis identitas nasional, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejumlah sumber-sumber identitas nasional secara historis, sosiologis, dan sumber politis. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis, atau dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia
mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju ke Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Apabila negara diibaratkan dengan individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan lebih mudah dikenali dari atribut yang melekat pada dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antar individu manusia dapat diidentifikasikan dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsurnya seperti tinggi, berat badan, bentuk wajah, muka, dan kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain-lainnya. Sedangkan aspek psikis dapat kita kenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi, dan kesenangan, semangat, karakter watak, dan sikap, dan lainnya. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi peciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang lebih khusus. 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat diuraikan sebagai berikut. Bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera Pusaka Sangsaka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. 3. Lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang menjadikan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D.
dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para founding fathers yang mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinampakkan oleh Herbert Feith, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Seperti halnya sebuah lukisan mozaik yang beraneka ragam warna, namun karena tersusun dengan baik, maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pernah nggak sih teman-teman berpikir apa yang bakal terjadi kalau sebuah negara atau bangsa itu tidak mempunyai jati diri ataupun identitas? Pasti pernah kan ya? Jadi, mengapa sih identitas nasional itu penting? Jadi, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia bisa saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu identitas, bukan? Jadi, segitu dulu ya pembahasan tentang identitas nasional dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak apa-apa, manusia punya tingkat kecerdasan sendiri-sendiri. Bersyukur aja.